Chapter 295. Malaikat Tingkat Dewa, Pertempuran Pertama. TL oleh Bagelson, kamu jelas tahu aku sudah menjadi dewa, dan kamu masih memilih untuk melawanku. Jadi bagaimana jika itu manusia? Jadi bagaimana jika itu Tuhan? Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa beberapa hal di dunia ini tidak bisa berubah. Ada pepatah yang belum pernah kau dengar, aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Petik 2. Apa? Wajah Qian Renshui sudah tidak sedap dipandang. Tang San langsung ke intinya, mengucapkan kata demi kata. Lebih baik rusak jade dari utuh ubin. Kamu, wajah Qian Renshui berubah, senyumnya benar-benar lenyap. Martabat yang tak terlukiskan menyebar darinya, dan tekanan yang melanda Tang San benar-benar membuatnya merasa kakinya terangkat dari tanah. Jika bukan karena Sagot Trident, dia mungkin telah didorong mundur. Kemegahan emas yang kabur muncul di permukaan tubuhnya seperti kabut. Saat itu juga, dia benar-benar menjadi seperti titik fokus langit dan bumi. Perasaan seperti kekuatan alam semesta telah menyatu menjadi satu membuat Tang San merasa seperti Qian Renshui tidak lagi nyata. Tubuhnya seakan memenuhi setiap sudut ruang, bukannya berdiri di hadapannya. Ini adalah kekuatan para dewa. Merasakan tekanan dari kekuatan dunia yang luar biasa, Tang San merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Ketika hanya kehadiran yang menghasilkan tekanan yang sangat besar, sudah jelas tingkat kekuatan dewa yang dicapai. Qian Renshui di depannya bersinar, seolah-olah setiap gerakannya dapat mencakup segala sesuatu di sekitarnya. Sagot Trident Tang San memancarkan panas yang menyengat, seolah-olah sangat haus karena bentrok dengan dewa malaikat. Tapi dalam hati Tang San juga merasakan kepahitan. Sagot Trident adalah alat ilahi sejati, tentu saja itu tidak akan mengkhawatirkan lawan manapun. Tapi, sebagai orang yang memegangnya, dia masih belum mencapai level dewa. Tang San, jangan bilang kamu percaya kamu bisa melarikan diri dariku hari ini. Qian Renshui memelototi mata Tang San, tatapan dinginnya yang dingin seolah menembak ke dalam jiwanya. Tang San menggelengkan kepalanya, jangan bilang kamu tidak mendengarkan. Batu giok yang rusak lebih baik daripada ubin utuh. Saya tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi bahkan dalam kematian, saya tidak akan menjadi seseorang yang bertekuk lutut dan menyerah. Ayah saya pernah mengajari saya bahwa seorang pria, tidak peduli kapan, akan berdiri tegak. Petik 2. Saat berbicara, Tang San menghentakkan Sagot Trident ke tanah. Dengan suara ledakan, tanah retak dalam jarak 10 meter darinya, dengan cara yang kaya dan kuat bercampur dengan semangat juang yang melonjak, hanya berhasil memblokir tekanan yang ada di mana-mana Qian Renshui. Ketetapan hati Tang San yang sombong membuat Qian Renshui sedikit putus asa, berbicara tanpa sadar. Siapa yang menyuruhmu berlutut? Jangan bilang kamu tidak mendengarkan. Aku hanya ingin kau dan aku bergandengan tangan, bukan untuk melayaniku. Petik 2. Tang San tertawa dingin. Apa perbedaan antara menyerah dan melepaskan keyakinan? Jika itu Anda, maukah Anda menyerahkan kekasih, teman, bangsa, dan segalanya untuk dilayani? Saya menyukai hidup, dan saya juga menyukai kebenaran. Jika saya tidak bisa menjaga keduanya bersama-sama, saya akan melepaskan hidup dan memilih kebenaran. Kamu, kemarahan di benak Qian Renshui akhirnya benar-benar tersulut, dan momen ini juga ketika Tang San menyerang lebih dulu. Menonton ini, dengan teriakan ledakan, cahaya keemasan menyebar. Mengutip mencius membuatnya segera mengangkat sikapnya yang mengesankan ke puncak. Kaki kiri Tang San tiba-tiba melangkah maju, Sagot Trident menusuk lurus ke arah dada Qian Renshui tanpa menyimpang. Pada saat yang sama saat Sagot Trident keluar, merek Sagot Trident di dahinya sudah mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang dalam, menerangi hati Sagot. Cahaya keemasan langsung terpancar, kekuatan Sagot melonjak sepenuhnya. Sepertinya langkah sederhana, tetapi Tang San tetapi semua kekuatannya masuk ke dalamnya. Dengan kaki kiri menghasilkan kekuatan ledakan segera menyebar, gelombang energi yang kuat berkumpul di bilah Trisula. Bola cahaya keemasan meledak dari ujungnya. Udara berputar seperti ular air di sekitar Sagot Trident, semua kekuatan langsung terkondensasi menjadi garis tipis oleh kendali Tang San. Serangan ini datang ketika momentumnya berada di puncaknya, bukan kemampuan roh namun melebihi kemampuan roh. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru dilepaskan, dan secara bersamaan juga Trident Sagot Emas yang mulia. Tang San tidak tahu seberapa kuat kekuatan level dewa, tetapi dia mengerti dari kehadiran Qian Renshui bahwa ini mungkin pertempuran paling pahit yang pernah ada.
Kesempatan untuk kabur mungkin tidak sampai 10%, satu-satunya kesempatan adalah keluar semua. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan melepaskan seluruh tenaganya dari awal, bersiap mempertaruhkan nyawanya. Mengguncang dewa sebagai manusia, apakah kamu masih belum memahaminya? Qian Renshui secara bersamaan mengambil langkah maju, menghadap pedang seagot trident tanpa berpikir untuk mundur. Mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya dipenuhi cahaya keemasan, langsung meraih pedang utama seagot trident. Cahaya keemasan yang mewah langsung terpancar. Saat tangan kanan Qian Renshui bersentuhan dengan cahaya keemasan di pedang utama seagot trident, lingkaran cahaya keemasan langsung mengalir ke telapak tangan, mengubah tangannya menjadi transparan. Seolah-olah itu dibuat murni dari energi. Cahaya keemasan seagot trident sepertinya meleleh bersama dengan telapak tangan Qian Renshui saat mereka bertemu, diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan yang ditransformasikan dari permukaan tangan Qian Renshui. Itu pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk meletus sebelum memotong tangan seperti kristal emas yang memegang pisau utama seagot trident. Dorongan seagot trident seperti gelombang raksasa yang menghantam pantai, tetapi tangan Qian Renshui seperti pegunungan yang menjulang tinggi. Keduanya bentrok, dan ombak tiba-tiba berhenti. Berat 108.000 jin itu, semburan kekuatan roh Tang San yang habis-habisan, keduanya langsung berhenti, gerakan berubah menjadi sunyi. Seluruh proses hanya membutuhkan 1 detik, tetapi seagot trident masih tidak bisa menusuk ke depan sedikit pun, berhenti dengan kaku oleh tangan Qian Renshui. Tidak ada energi yang menyerang seagot trident, dan Tang San bahkan merasa seagot tridentnya masih penuh dengan kekuatan, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak dapat menggerakkan senjatanya ke depan sama sekali. Saat ini Qian Renshui masih belum melepaskan jiwanya. Celah, kata ini muncul di benak Tang San. Namun semangat juang di hatinya tidak berkurang. Akan aneh jika lawan setingkat dewa mudah dihadapi. Kecemerlangan biru keemasan langsung menyebar dari bawah kaki Tang San seperti cincin cahaya, hanya menyebar ke jarak antara dia dan Qian Renshui. Tanpa ragu, kemampuan Blue Silver Domain Tang San terkonsentrasi ke kisaran sekecil mungkin. Cahaya biru keemasan yang melonjak berubah menjadi pilar biru keemasan besar yang melesat ke langit. Gelombang energi yang menakutkan secara substansial memperbesar cara Tang San yang mengesankan. Energi yang mengalir ke seagot trident juga tumbuh secara geometris. Tapi, sama seperti pilar biru keemasan ini terangkat, pada saat yang sama ketika energi di dalam Tang San langsung naik, masih ada cahaya keemasan yang lebih kuat dari dalam biru keemasan itu. Bentuk cahaya keemasan itu adalah malaikat kecil bersayap 6. Membubarkan, kata yang jelas dan dingin keluar dari bibir Qian Renshui. Pilar biru keemasan hampir seketika berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya, dan kemudian menjadi titik cahaya keemasan yang terkondensasi bersama dan langsung tersebar, seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan Blue Silver Domain Tang San yang sangat kental menghilang. Qian Renshui masih belum melepaskan jiwanya. Dia tampak masih tenang, hanya merek malaikat kecil di dahinya yang menyala seperti merek seagot trident di dahi Tang San. Jauh lebih cerah. Pembubaran saya dapat menyebarkan domain level non-dewa manapun. Percuma saja, Tang San, meskipun aku akui kekuatanmu tumbuh sangat cepat, bahkan melebihi penilaianku, kamu tetap hanya manusia meskipun kekuatan rohmu mencapai peringkat 99. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Senjata level dewa ini cukup bagus, tapi sayangnya, itu tidak dipegang oleh dewa. Petik 2. Bahkan jika itu tidak dipegang oleh dewa, kamu masih tidak bisa memegang senjata seagot. Tang San meraung, tangan kirinya tiba-tiba meraih seagot trident. Sebelum hari ini, dia selalu hanya mengandalkan tangan kanannya untuk menggunakan seagot trident, untuk dapat melepaskan kemampuan dukungan lainnya dengan tangan kirinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggenggam alat suci ini dengan 2 tangan. Energi tirani juga meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, sinar kuning kabur mengalir ke seagot trident dari lengan kirinya. Qian Renshui hanya merasakan seagot trident yang langsung mengerahkan 10 kali kekuatan sebelumnya. Bahkan jika dia sudah menjadi dewa para malaikat, pada saat ini dia tidak bisa lagi menekan seagot trident. Dengan teriakan alarm, dia terlempar kembali oleh momentum yang sangat besar itu. Di saat yang sama bola cahaya keemasan yang tertekan di tangan kanannya meledak, energi emas yang melonjak meledakkan tangan kanannya tinggi-tinggi. Meski tidak bisa menyakitinya, itu masih mengekspos dadanya. Bagaimana Tang San bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Mengisi ke depan,
tubuhnya menjadi satu dengan seagot trident, berlari dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya cian yang aneh langsung mengalir ke seagot trident dari lengan kanannya, membuat cahaya emas murni seagot trident berubah menjadi campuran emas, biru, dan cian. Persis seperti sambaran petir dari langit cerah, petir tiga warna yang tak tertandingi ditembakkan dari ujung seagot trident, meledak dengan keras ke dada Qian Renshui. Qian Renshui benar-benar terlalu sombong, pada dasarnya tidak melepaskan roh tingkat dewanya. Setelah dia menjadi dewa Serapim, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia tidak pernah membayangkan Tang San bisa menyakitinya. Tapi, Tang San masih tiba-tiba meluncurkan serangan balasan yang begitu parah saat berada di bawah penindasan totalnya. Seagot trident yang dia pegang dengan jelas masih secara paksa menghancurkan kekuatannya. Seluruh tubuh Qian Renshui diselimuti oleh lapisan petir berwarna emas, biru dan cian, terlempar tak terkendali tinggi ke udara. Kelumpuhan membuatnya setengah pingsan. Namun, level dewa adalah level dewa. Serangan habis-habisan Tang San dengan seagot trident dan Sky Blue Fading Thundercelap mungkin telah mengubah judul Douluo menjadi abu sekarang. Seagot trident dengan berat 1.080.000 jin dengan kontrol gravitasi hanya berhasil mendorong Qian Renshui, bukannya menusuknya. Kecerobohan lawan akhirnya memberi Tang San kesempatan sesaat. Dia mengerti bahwa, menghadapi kekuatan tingkat dewa seperti Qian Renshui, kemungkinan hilang lebih cepat dari yang mereka dapatkan. Dengan kemampuannya, hampir tidak mungkin untuk mendaratkan serangan berturut-turut padanya. Oleh karena itu, dalam momen singkat dalam kendali ini, Tang San segera menggunakan kemampuan serangan terkuatnya. Setengah berputar di udara, cahaya seagot mengalir tanpa syarat ke seagot trident, cahaya keemasan yang dalam langsung mengubah ilusi alat ilahi ini. Energi emas yang sangat besar langsung terkondensasi menjadi satu aliran, dan saat berikutnya cahaya keemasan melesat, mengejar Qian Renshui seperti ilusi. Itu adalah bentuk ketiga dari Golden 13 Halberd, One Bush Without Return. Pada saat yang sama saat dia meluncurkan ini, 8 tombak laba-laba di punggung Tang San memuntahkan 8 sinar cahaya keemasan untuk mengejar Qian Renshui, seperti sambaran petir. Menghadapi lawan tingkat dewa, Tang San juga menggunakan serangan tingkat dewa yang dia mampu. Di bawah tekanan berat Qian Renshui, kondisinya saat ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terbang di udara, Qian Renshui yang terkejut tidak pernah mengira Tang San benar-benar bisa melakukan serangan seperti itu. Secara alami bukan Sky Blue Fading Thundercelap yang melumpuhkannya, melainkan kekuatan ilahi yang ditarik oleh seagot trident. Letusan instan 1.080.000 jin seagot trident sangat dekat dengan kekuatan tingkat dewa. Serangan lanjutan Tang San tidak bisa disebut lambat, tapi bagaimana reaksi tingkat dewa Qian Renshui bisa kurang. Terbang di udara, merek malaikat di dahinya sudah cerah. Dengan suara embusan, 6 sayap raksasa terbuka dari punggungnya. Pada saat itulah sayap emas dengan paksa menyebarkan cahaya guntur, dan di tangan Qian Renshui muncul pedang panjang emas yang menyilaukan. Saat pedang muncul, adalah saat seagot trident tiba. Boom Qian Renshui terbang kembali sekali lagi, pedang panjang di tangannya terjepit di antara bilah utama dan bilah samping seagot trident. Sejak Tang San mempelajari 3 bentuk pertama dari Golden 13 Halberd, dia adalah orang pertama yang memblokir One Bush Without Return. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun pedang malaikatnya muncul tepat pada waktunya, One Bush Without Return begitu sombong sehingga cahaya keemasan masih melirik melewati sisi tubuhnya dan memotong kulit di lengan kirinya. Darah emas murni segera menetes. Hanya alat ilahi sejati ini yang bisa membahayakan tingkat dewa Qian Renshui. Satu dewa melawan satu orang, dan yang terluka sebenarnya adalah dewa. Hanya ini sudah cukup untuk dibanggakan oleh Tang San. Namun, Tang San masih serius. 8 benang cahaya menelan 8 laba-laba lens tidak berpengaruh. Qian Renshui hanya menutup ke-6 sayapnya, membela diri. 8 bintang emas bersinar di sayap Qian Renshui, dan 8 lampu emas yang ditembakkan dari 8 tombak laba-laba memantul dan tersebar di udara. Hanya sesaat, seagot trident yang langsung mencapai berat 1.080.000 jin serta menggunakan kemampuan ilahi One Bush Without Return telah mendorong Qian Renshui 1 kilometer jauhnya, menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Tumbuh lebih kuat di hutan besar Stardow, Tang San telah mencapai level baru, hampir mampu menunjukkan kekuatan penuh One Bush Without Return. Sayangnya, saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Melihat Qian Renshui langsung terlempar ke kejauhan,
Tang San tidak ragu untuk berbalik dan dengan cepat pergi, menempel di dekat tanah. Dia mengebor ke hutan besar Stardew. Gelombang laut seperti kekuatan seagot dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui luka di pundaknya. Rasa sakit membuat Qian Renshui sangat sadar. Dia tahu dia masih meremehkan pria ini, pria yang selalu bisa menciptakan keajaiban. Melihat Tang San menghilang ke dalam hutan, dia masih tidak melihat jalan lain. Ditekan secara komprehensif oleh seagot trident, dia tidak bisa melepaskan kekuatan level dewa sejatinya, dan hanya bisa mundur. Seluruh proses sebenarnya berlangsung selama 5 detik. Tang San sebenarnya bisa menekan dewa malaikat selama 5 detik. Apalagi Qian Renshui sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Akhirnya, seagot trident meringankan, berat 1.080.000 jin kembali menjadi 108.000, warna emas cemerlang juga memudar, sekali lagi kembali menjadi hitam. Qian Renshui juga berhenti di udara. Mengangkat pedang malaikat, seagot trident jatuh ke telapak tangan kirinya. Pada tingkat dewa, bahkan jika 108.000 jin sangat berat baginya, itu tidak mustahil untuk dibawa. Baiklah, bagus, Tang San. Namun, sekarang Anda bahkan tidak memiliki alat ilahi. Bagaimana Anda akan bersaing dengan saya lagi? Petik 2. Qian Renshui melihat luka di bahu kirinya. Darah emas murni sudah berhenti mengalir, dan sekarang dia telah mengeluarkan kekuatan suci seagot dari tubuhnya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, itu bukanlah dewa yang menggunakan seagot trident. Tanpa khawatir mengejar Tang San, Qian Renshui malah memeriksa poleam yang gelap tapi sangat berat ini. Sebelumnya, ketika seagot trident berumur 1.080.000 jin, bahkan dia tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia sudah menjadi dewa, kekuatan dewa masih memiliki batasan. Dulu ketika Tang San pertama kali mendengar tentang dewa, dia berkata bahwa dewa sebenarnya masih guru roh yang kuat, hanya guru roh yang telah melangkah ke alam lain. Mereka tidak bisa mengendalikan dunia. Jika tidak, benua Douluo tidak akan terlihat seperti sekarang. 1 juta jin adalah batas ekstrim kekuatan dewa. Tentu saja, ini sudah menjadi sosok yang cukup menakutkan. Saat itu Bo Saixi berusaha keras untuk mengangkat seagot trident 108.000 jin, apalagi yang beratnya 10 kali lipat. Saat Qian Renshui melihat ke arah seagot trident yang dia pegang, dia tiba-tiba tersenyum. Tang San, oh Tang San, karena Anda juga seorang guru roh yang dirawat oleh dewa, setelah kehilangan alat ilahi ini, apakah dewa Anda masih akan merawat Anda? Tampaknya, bagaimana Anda bisa mewarisi keilahian? Petik 2. Setelah menjadi dewa, Qian Renshui tentu saja mengerti bahwa seagot trident yang dipegangnya sama dengan harta paling berharga di Spirit Hall, Angelic Raiment. Keduanya adalah artikel ketuhanan yang penting. Tanpa itu, mustahil bagi Tang San untuk mewarisi tempat seagot. Bahkan jika dia dipukul balik oleh Tang San, Qian Renshui mengerti bahwa ini hanya karena dia terlalu ceroboh. Kekuatan Tang San masih jauh dari cukup untuk menjadi ancaman baginya. Dengan emasnya seagot trident, Tang San tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, dan secara alami juga tidak mungkin untuk menjadi ancaman sejati baginya, apalagi dia tidak mungkin lepas dari genggamannya. Jadi bagaimana jika dia membiarkan dia melarikan diri? Qian Renshui tidak pernah menjadi orang yang santun. Alasan dia secara langsung mencoba meyakinkan Tang San hari ini daripada menekannya dengan paksa, sebenarnya bukan karena Tang San adalah satu-satunya pria yang dia anggap tinggi. Qian Renshui tidak pernah memikirkan masalah emosi. Tragedi antara orang tuanya telah membuatnya sangat kecewa. Alasan dia tidak ingin dengan mudah menyakiti Tang San adalah dengan harapan memaksanya untuk berkompromi dengannya, demi bayangan Tang San yang muncul ketika dia menjadi dewa. Tang San telah menjadi kelemahan terbesarnya sebagai dewa malaikat. Jika dia membunuh Tang San seperti ini, kelemahan ini tidak akan pernah bisa diperbaiki. Akan menjadi masalah besar jika dia menghadapi lawan dengan level yang sama. Tetapi jika Tang San memilih untuk tunduk padanya, maka pendapat baiknya tentang dia akan menyusut jauh, posisi Tang San di benaknya akan menyusut, dan kemudian, dia perlahan bisa menghapusnya dari hatinya. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar memperbaiki kekurangan ini. Selain itu, selama Tang San ada di sisinya, kelemahan di hatinya ini tidak akan menjadi cacat. Itulah mengapa Qian Renshui berencana membujuk Tang San untuk berkompromi dengannya. Bahkan sampai dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan otoritas yang setara dengan miliknya sebagai umpan. Sayangnya, karakter Tang San bahkan lebih pantang menyerah dari yang dia kira. Terutama ketika Tang San menggunakan 2 garis klasik dari dunia sebelumnya,
bayangannya di hati Qian Renshui semakin dalam. Batu giok pecah lebih baik daripada ubin utuh. Garis yang bagus. Tang San, kamu benar-benar layak untuk pria yang aku pilih. Petik 2. Qian Renshui melihat ke arah Tang San menghilang, sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang rumit. Mengingat penampilan Tang San dari sebelumnya, tegak dan tak kenal takut, berteriak dengan marah, dia tidak bisa menahan hatinya dari bergelombang. 6 sayap emas di punggungnya menyebar, dan dengan kilatan cahaya dan bayangan, sosok Qian Renshui terbang melintasi hutan besar bintang Dou seperti bintang jatuh emas. Tang San tidak dapat merasakan kehadirannya melalui kekuatan mental, tetapi bagaimana dia tidak dapat menargetkan Tang San. Kecepatan terbangnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai kecepatan, dia melintasi beberapa kilometer dalam sekejap. Saat terbang, Qian Renshui bergumam pada dirinya sendiri. Saya menyukai hidup, dan saya juga menyukai kebenaran. Jika saya tidak bisa menjaga keduanya bersama-sama, saya akan melepaskan hidup dan memilih kebenaran. Tang San, oh Tang San, jangan bilang kamu ditakdirkan menjadi musuh hidupku. Qian Renshui menargetkan Tang San sejak awal, tetapi sekarang dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa, ketika dia mengirimkan kekuatan ilahi untuk mengejar, apa yang muncul di depannya bukanlah Tang San, melainkan seberkas perak biru yang tinggi dan padat rumput. Memegang seagot trident dan pedang malaikat, dia melayang di depan rumput perak biru yang dipadatkan menjadi bentuk seorang pria. Qian Renshui tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebagai dewa malaikat, setelah dia benar-benar dipukul oleh Tang San, dia kemudian ditipu. Dia benar-benar bisa melepaskan diri dari kekuatan divinenya. Ini benar-benar jauh melampaui harapan Qian Renshui. Tapi itu juga membuatnya merasa seperti kucing yang mempermainkan tikus. Manusia dan dewa, celah dalam kekuatan tidak diragukan lagi adalah jurang yang sangat luas. Meskipun Tang San sudah mendekati level dewa dalam beberapa hal, dan bahkan hampir menyelesaikan uji coba ke-8 Sagot, saat ini dia masih hanya seorang manusia, dan bukan dewa. Tapi, dia juga memiliki poin terkuatnya. Setidaknya dalam 2 keadaan, itu mungkin baginya untuk melarikan diri dari target mental Qian Renshui. Tentu saja, ini juga karena kecerobohan Qian Renshui. Jika dia menyerang Tang San dari awal sebelumnya, Tang San sama sekali tidak akan punya waktu untuk trik. Kedua wilayah tersebut adalah hutan dan laut. Tang San akan mewarisi posisi Sagot, dan begitu di laut dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang tidak dimiliki orang biasa. Mengandalkan kehadiran Sagot, lautan tak terbatas akan melindunginya. Akan sangat sulit bahkan bagi kekuatan tingkat dewa untuk memburunya di laut. Dan di hutan, Tang San memiliki domain perak biru dengan kemampuan untuk mengendalikan semua rumput perak biru. Benar, rumput perak biru sangat lemah, sampai-sampai orang biasa bisa dengan mudah mematahkannya. Dibandingkan dengan dewa malaikat yang agung, rumput biru perak jelas merupakan surga dan di bawah tanah, seperti debu dibandingkan dengan matahari yang mulia. Tapi, untaian tipis menenun tali tebal. Dan di hutan besar Stardow yang lebat ini, berapa banyak rumput perak biru yang ada. Pada saat bahaya, Tang San telah bersembunyi di hutan dan segera melepaskan Blue Silver Domain lagi, dan terlebih lagi memperluasnya ke tingkat terbesar, melepaskan kemampuan berevolusi Blue Silver Domain. Alam tanpa batas dan semua sungai yang mengalir ke laut berpengaruh secara bersamaan, menyerap energi dari rumput perak biru dan mengembalikannya ke kondisi puncak, memanfaatkan efeknya untuk berbaur sepenuhnya dengan rumput perak biru di hutan. Metodenya untuk membuat teka-teki Qian Renshui adalah mengubah kehadirannya menjadi rumput perak biru, dan memperkuat kehadiran semua rumput perak biru untuk sekejap. Dia menggunakan kontras saat itu untuk dengan paksa melarikan diri dari kunci mental Qian Renshui. Pada saat yang sama dia menggunakan rumput perak biru untuk mensimulasikan kehadirannya untuk melarikan diri ke satu arah, sementara dia sendiri mengandalkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk terbang mendekati tanah. Metode pelarian Tang San sekarang sederhana dan sangat hati-hati. Selain mengandalkan kemampuan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia mengandalkan domain Perak Biru untuk membatasi dirinya, dan kemudian melarikan diri setelah melepaskan kemampuan siluman Fast Barrier. Hanya dengan menggunakan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia tidak diragukan lagi bisa menjaga auranya tetap utuh dengan rumput perak biru tanpa kesalahan, dan dengan perlindungan berlapis-lapis seperti itu, bahkan Qian Renshui tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya dengan cepat di hutan besar Stardow. Menemukannya tidak akan mudah. Masalah utamanya adalah bahwa Qian Renshui terlalu percaya diri.
Bahkan ketika Tang San melukainya dengan seagot trident, dia masih tidak menganggap Tang San sebagai lawan yang harus dia usahakan. Namun, Qian Renshui tidak tinggal lama. Berdiri di depan rumput perak biru berbentuk manusia, dia menikam seagot trident ke tanah untuk sementara. Menekan tangannya ke dahinya, lingkaran cahaya keemasan langsung menyebar dengan dia sebagai pusat. Kali ini, dia tidak hanya memindai dengan kekuatan mental, tetapi juga mencari hutan besar bintang Dou dengan indera ilahi, mencari jejak Tang San. Cahaya keemasan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan 1 km per saat, dan hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, dia telah memindai seluruh jajaran hutan besar Stardou. Bagaimana itu mungkin? Saat tangan itu meninggalkan dahinya, setelah menyelesaikan pemindaian, Qian Renshui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Karena bahkan ketika dia memindai dengan indera ilahi, dia masih tidak dapat menemukan jejak Tang San. Dia sangat yakin bahwa Tang San masih berada di dalam hutan besar Stardou, dia tidak mungkin pergi begitu cepat. Dan bahwa indera sucinya tidak dapat menemukannya, berarti dia sekarang menggunakan kemampuan melarikan diri tingkat dewa. Ekspresi Qian Renshui langsung berubah menjadi serius. Ini adalah tindakan pertamanya setelah menjadi dewa malaikat. Awalnya dia bersiap untuk menuju garis depan di Jialing Pass dan mengambil kendali pasukan kerajaan roh. Saat melewati hutan besar bintang Dou dia merasakan fluktuasi energi yang sangat besar, dan indera ilahi mendesaknya untuk melihatnya, menemukan adegan Tang San membunuh 3 bersaudara Kaisar Semut 15 ton dan menyerap cincin roh mereka sekaligus. Setelah menemukan Tang San, dia tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tapi siapa sangka, setelah mereka mengobrol, dalam satu pertukaran, yang kalah adalah dia, dan bahkan Tang San pun kabur. Jika dia mendapatkan sesuatu, itu adalah seagot trident yang dia pegang. Tapi Qian Renshui telah memeriksa dengan cermat sebelumnya, dan kekuatan malaikatnya pada dasarnya tidak dapat memasuki senjata ini. Apalagi menggunakannya, dia bahkan tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Ini sama dengan pedang malaikatnya, instrumen ilahi sejati. Sekarang tidak dapat menemukan jejak Tang San setelah memindai dengan indera ilahi, Qian Renshui segera berubah menjadi serius. Dalam pertempuran pertamanya setelah menjadi dewa, Tang San melarikan diri. Itu kerugiannya, bagaimana dia bisa mengundurkan diri untuk itu? Tidak peduli apa yang dikatakan, bukankah Anda berada di hutan besar Stardou? Anda pasti mengandalkan harta karun seagot ditambah Blue Silver Domain untuk bersembunyi dariku. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat pergi. Selama Anda keluar dari hutan besar Stardou, Anda tidak akan disaring oleh kehadiran hutan besar bintang Dou, Anda tidak akan bisa bersembunyi dari indera ilahi saya. Memikirkan ini, Qian Renshui tidak bergerak. Menarik 6 sayap malaikat di punggungnya, pedang malaikat juga berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam dirinya. Melepas pakaian yang terbuka di bagian bahu, dia berganti menjadi jubah megah baru, lalu duduk bersila di depan patung rumput biru perak. Dia tidak duduk di tanah, tapi di udara, bersila 2 meter dari tanah. Kulitnya sesekali berkilau dengan cahaya keemasan samar, seolah dia bersinar. Hanya tanda malaikat di dahinya yang tetap cerah sepanjang waktu. Dengan setiap napas ketiga, cincin cahaya keemasan berdesir dengan dia sebagai pusat, memindai hutan Stardou Grea. Mulai sekarang, Qian Renshui menunjukkan kekuatan-kekuatan tingkat dewa. Hampir terus-menerus memindai seluruh hutan tampaknya tidak terlalu melelahkan baginya. Bahkan dengan Blue Silver Domain, Tang San masih jauh dari melakukan itu. Jika Tang San muncul dalam pencarian akal ilahi, Qian Renshui bertekad untuk tidak membiarkannya melarikan diri lagi. Ketika Qian Renshui melakukan pemindaian pertamanya, Tang San menjadi benar-benar kaku saat cahaya keemasan aneh itu menyapu penghalang laut luas. Merangkak ke tanah, dia diam-diam menunggu perasaan ilahi melewatinya. Memiliki Blue Silver Domain, dia tentu saja tahu apa yang dilakukan Qian Renshui. Dia memindai dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Hanya dia yang bisa dengan jelas merasakan bahwa pencarian indera ilahi Qian Renshui jauh lebih kuat daripada pencarian Blue Silver Domain-nya. Untungnya dia selalu menyimpan Blue Silver Domain di dalam dirinya, dan menambahkan efek siluman dari Fast Sea Barrier, sehingga menipu indera ilahi dewa malaikat. Hanya saja, Tang San juga merengek pada dirinya sendiri. Dia secara alami juga memikirkan apa yang dipikirkan Qian Renshui. Bahkan jika ada celah antara pemindaian indera ilahi, dan Tang San dapat menggunakan celah ini untuk bergerak di dalam hutan besar Stardou,
begitu dia mencapai tepi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa pergi. Kekuatan mentalnya jelas terasa gelombang demi gelombang perasaan ilahi terus-menerus melewatinya, terbang keluar dan secara bertahap menghilang di sekitar hutan besar Stardow. Dia tahu itu, selama dia meletakkan satu kaki di luar hutan besar Stardow, saat berikutnya dia akan ditemukan oleh Qian Renshui. Dia tidak membayangkan dia lebih cepat darinya. Chapter 296, Cincin Roh ke-10, Cincin Roh Tingkat Dewa. TL oleh Bagelson. Sapuan akal ilahi Qian Renshui memaksa Tang San untuk tinggal di tepi hutan besar Bintang Dou. Datar di tanah, Tang San mengerutkan kening sambil tenggelam dalam pikirannya. Dengan kekuatannya saat ini, mempertahankan Blue Silver Domain dan Fast Sea Barrier untuk waktu yang lama bukanlah masalah. Biasanya Tang San pasti bisa terus menyia-nyiakan waktu Qian Renshui, bersaing siapa yang lebih sabar. Namun, Tang San tahu bahwa saat ini berlangsung, orang pertama yang kehabisan kesabaran adalah dia. Qian Renshui tidak khawatir tentang pertempuran garis depan, tetapi bisakah dia tidak peduli? Orang tua dan gurunya ada di sana, dan jika sesuatu terjadi, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tang San sudah mengambil risiko dengan memimpin Shrek Seven Devils menjauh dari kamp tentara Heaven Dou. Pasukan kerajaan roh di Jialing Pass memiliki 6 kekuatan judul Dou Luo atas peringkat 95, serta Fish atau 6 judul Dou Luo biasa. Kekuatan ini saja yang sulit dihadapi. Jika Bibi Dong memulihkan kekuatan bertarungnya, maka pasukan kekaisaran Heaven Dou mungkin dalam bahaya kehancuran. Dalam keadaan seperti itu, Tang San harus bergegas dan menjadi seagot sesegera mungkin, lalu kembali ke depan untuk menstabilkan situasi, dan memenangkan perang. Sebaliknya, Qian Renshui pada dasarnya tidak perlu khawatir. Dia bisa terus menunggu tanpa khawatir. Dia merasakan bahwa indera ilahi wanita itu menyapu tidak hanya tidak semakin lemah seiring waktu, tetapi sebaliknya malah semakin kuat. Dengan ini dia bisa menebak bahwa dia seharusnya juga baru saja mencapai kekuatan setingkat dewa, dan masih belum sepenuhnya memahami teknik tingkat dewa. Kalau tidak, bahkan dia mungkin tidak bisa menangkap kesempatan untuk serangan diam-diam. Dalam keadaan ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, dan bahkan seagot trident telah jatuh ke tangannya. Baginya itu tidak sesederhana hanya melarikan diri, dia juga harus mendapatkan kembali seagot trident sebelum dia bisa pergi ke Pulau Seagot dan menjadi seagot. Namun, kesulitan mendapatkan sesuatu dari tangan kekuatan tingkat dewa bahkan lebih sulit daripada 7 uji coba seagot yang telah ia lewati. Yang paling menyakitkan adalah kali ini dia tidak punya waktu 1 tahun, tetapi lebih cepat lebih baik. Tenang, di saat-saat seperti ini dia harus tenang. Menghadapi bahaya seperti itu, Tang San berbaring dengan tenang di rumput perak biru lembut, mengatakan pada dirinya sendiri sebanyak mungkin untuk tenang. Dia tidak pernah inferior secara komprehensif dalam waktu yang sangat lama. Tapi semakin seperti ini, semakin membangkitkan semangat juang Tang San. Dia sangat percaya bahwa bahkan dewa pun tidak maha kuasa. Meski musuhnya kuat, dia pasti punya kesempatan untuk menemukan kesalahan. Berangsur-angsur menenangkan, Tang San mengatur ulang pikirannya. Penampilan Qian Renshui sangat mengejutkannya, tetapi yang paling mengejutkannya bukanlah bahwa Qian Renshui telah mencapai tingkat dewa, melainkan mengapa dia tidak membunuhnya saat dia sibuk menyerap cincin roh, atau setidaknya ditangkap dia. Kemudian dia menghadapinya di level dewa, dan secara praktis tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dia tidak hanya tidak melakukannya, dan bahkan menyatakan bahwa dia ingin membantunya. Apakah itu hanya karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tingkat dewa? Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu. Dia selalu berada di pihak yang berlawanan dengan Spirit Hall, dan sebagai putri dari paus tertinggi Aula Roh terakhir, yang meninggal di tangan ayahnya, dia seharusnya membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Bukankah Spirit Hall selalu tidak bermoral? Selain itu, Qian Renshui tiba-tiba mencapai tingkat dewa benar-benar tidak terbayangkan. Terakhir kali dia melihatnya, dia hanya peringkat 70 sesuatu. Dalam waktu 6 tahun, dia berhasil menembus level dewa. Keberuntungan dan pengalamannya masih bisa dikatakan di atas miliknya. Lalu, hanya ada satu kemungkinan. Setelah dia meninggalkan surga Dou City, sama seperti dia memasuki Pulau Seagot, dia mulai menyelesaikan ujian Dewa Malaikat. Jika demikian, warisan Dewa Malaikat seharusnya selalu ada di Spirit Hall. Itu terkait dengan apa yang pernah dikatakan Grandmaster tentang pakaian malaikat, bahwa itu sangat mungkin semacam alat ilahi, seperti seagot tridentnya.
Tang San juga menemukan masalah lain melalui obrolannya dengan Qian Renshui. Itu adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Bibi Dong. Apakah karena Bibi Dong berhasil menjadi Paus Agung, bukannya dia sebagai pewaris langsung dari roh Serapim? Biasanya, tidak sulit bagi pendeta tinggi Qian Daoliu untuk mendukung cucunya menjadi Paus tertinggi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Hanya ini menunjukkan bahwa pasti ada masalah antara Qian Renshui dan Bibi Dong. Sekarang Qian Renshui telah menjadi dewa malaikat, pasti akan ada perebutan otoritas kerajaan roh. Tidak peduli bagaimana itu dikatakan, masalah pertama tetaplah yang paling membingungkan Tang San. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Qian Renshui tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Faktanya, karyanya bersembunyi di keluarga Kekaisaran Heaven Dou selama lebih dari 1 dekade hancur karena dia. Apa yang wanita ini pikirkan? Semua jenis teka-teki membuat Tang San sangat bingung. Namun, ini tidak berlangsung lama. Baginya, yang paling penting saat ini adalah bagaimana cara untuk pergi dengan aman, dan terlebih lagi memikirkan cara untuk mendapatkan kembali Seagot Trident-nya. Sejauh menggunakan One Bus Without Return untuk menyerang Qian Renshui sebelumnya, Tang San tidak menyesalinya. Jika bukan karena itu, dia tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika Tang San sudah memiliki 17 cincin roh, kemampuan roh yang mereka berikan masih belum cukup untuk membantunya memblokir Qian Renshui. Kecuali dia benar-benar bisa menjadi dewa dan memberikan setiap kemampuan rohnya kehadiran dewa, kemampuan roh itu tidak akan berguna. Di bawah tekanan yang sangat besar, pikiran Tang San mulai berputar dengan cepat. Dia harus pergi untuk bergabung dengan rekan-rekannya sesegera mungkin, dan mewarisi posisi sebagai Seagot. Sejak Qian Renshui telah menjadi dewa, dia semakin haus untuk menjadi dewa. Bukan hanya karena haus akan kekuatan, tetapi yang lebih penting lagi karena dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Dia membutuhkan kekuatan untuk memeriksa kekaisaran roh. Suatu hari berlalu dengan sangat cepat. Qian Renshui masih terus-menerus melepaskan cincin dari perasaan divinenya. Dia menemukan bahwa pencarian terus-menerus semacam ini memiliki banyak manfaat baginya. Baru saja menjadi Tuhan, pelepasan indera ketuhanan yang konstan ini memperdalam pemahamannya tentang kekuatan rohnya sendiri. Perasaan bisa mengendalikan segalanya terus tumbuh lebih kuat. Dengan kilatan cahaya keemasan, Qian Renshui membuka matanya, sudut mulutnya menunjukkan senyum merenung, bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa membantu keluar? Saya ingin melihat di mana Anda berlari kali ini. Petik 2. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip saat dia menghilang ke udara tipis, pada saat yang sama juga membawa Seagot Trident yang tertusuk ke tanah. Kilometer dalam sekejap, kemanapun indera ketuhanannya mencapai, dia meraihnya. Qian Renshui pada dasarnya bahkan tidak terbang, tepatnya itu harus disebut teleportasi konstan. Itu cepat, bahkan sedikit lebih cepat daripada melepaskan akal ilahinya. Dalam benaknya, pada dasarnya tidak ada kendala, dan akal ilahinya telah menyelimuti hutan besar bintang Dou selama sehari. Tidak peduli berapa level makhluk roh, mereka semua gemetar dalam hibernasi, bahkan tidak berani bernapas. Tentu saja lebih sedikit yang berani mengganggunya. Dia melihat targetnya, tetapi, anehnya, Tang San berdiri di tempat menunggunya, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya, dan pada dasarnya tanpa pikiran untuk berlari. Dia bahkan tersenyum tipis, anggun dan santai. Cahaya keemasan berkedip saat Qian Renshui berhenti 10 meter dari Tang San. Menatapnya, dia sedikit mengernyit. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang membuat Anda percaya diri? Kamu tidak terlihat seperti anjing liar. Petik 2. Kamu pikir aku anjing liar? Tang San membalas. Qian Renshui sedikit tersenyum. Tentu saja tidak, kau pria paling luar biasa yang pernah kutemui, selain kakekku. Anda mungkin akan melampaui kakek saya suatu hari nanti. Saya hanya merasa aneh bahwa Anda akan berhenti bersembunyi. Selama kamu tidak meninggalkan hutan, akan sangat sulit bagiku untuk menemukanmu. Anda harus bangga bahwa Anda bisa bersembunyi dari Tuhan. Saya pikir permainan kucing dan tikus ini akan bertahan lama. Menurut kesan saya, Anda bukanlah orang yang tidak sabar. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit. Ujian Nona Qian Renshui salah tempat. Saya hanya keluar untuk bertaruh dengan Miss. Petik 2. Qian Renshui mengangkat tangan yang memegang Seagot Trident. Instrumen ilahi Anda benar-benar berat. Ekspresi olok-oloknya memberitahunya,
Bahkan senjata itu satu-satunya yang bisa kamu andalkan sudah ada di tanganku, bagaimana kamu memenuhi syarat untuk menaikkan kondisi? Tang San melirik seagot trident yang gelap, dalam hati menghela nafas, kawan lama, aku telah membuatmu melalui banyak hal. Itu benar, kamu bisa menangkapku sekarang, aku bukan lawanmu. Anda benar, ada jurang yang tak bisa dilewati antara manusia dan dewa. Tapi, yang bisa Anda dapatkan hanyalah tubuh saya atau mayat saya, bukan hati saya. Apakah Anda tidak ingin saya menyerahkan? Petik 2, Qian Renshui berhenti. Saya menyukai hidup, dan saya juga menyukai kebenaran. Jika saya tidak bisa menjaga keduanya bersama-sama, saya akan melepaskan hidup dan memilih kebenaran. Saya masih ingat apa yang Anda katakan dengan sangat jelas. Apa, kamu berubah pikiran begitu cepat? Petik 2, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Tang San dengan tenang berkata, kematian itu ringan seperti bulu, dan berat seperti gunung. Bahkan jika saya mati, saya masih ingin itu menjadi sesuatu yang berharga, bukan? Anda dapat memilih untuk menangkap saya, membunuh saya, atau bertaruh dengan saya. Jika Anda menang, maka saya bersumpah untuk tunduk kepada Anda. Jika Anda menang, saya hanya ingin 3 hari lebih awal. Kamu bisa mengejarku setelah 3 hari, dan selama kamu menangkapku dengan kekuatan bela diri, aku akan tunduk padamu. Petik 2, karena itu masalahnya, saya tertarik untuk mendengar taruhan apa yang Anda sarankan. Petik 2, Qian Renshui tentu saja mengerti bahwa Tang San bukanlah seseorang yang menembak tanpa target, tetapi apa yang dikatakan Tang San telah menyentuh hatinya. Jika dia menangkapnya sekarang, dia benar-benar hanya bisa memiliki tubuhnya, dan bukan hatinya. Kalimat sederhana ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi Dewa Malaikat Qian Renshui yang menganggap Tang San sebagai kelemahan terbesar di hatinya, itu adalah sasaran. Bahkan jika Tang San tidak tahu mengapa Qian Renshui melakukan semua yang dia lakukan sebelumnya, ketika dia keluar setelah seharian melakukan analisis serius, dia secara alami memiliki kepercayaan yang sangat besar untuk membuat Qian Renshui menyetujui taruhannya. Tang San berkata, taruhan saya sangat sederhana. Anda dan saya bertarung tanpa menggunakan alat ilahi. Batas waktunya adalah 1 batang dupa. Jika Anda dapat menangkap saya dalam waktu itu, Anda menang. Jika Anda tidak bisa, maka, saya punya waktu 3 hari untuk memulai. Pada saat yang sama, kembalikan seagot trident saya. 1 batang dupa. Tang San, apakah kamu benar-benar percaya diri? Bahkan tanpa menggunakan alat ilahi, saya tetaplah seorang dewa. Petik 2, Qian Renshui awalnya mengira Tang San akan menggunakan taruhan yang sangat menguntungkannya, dia tidak mengira taruhan ini akan tampak begitu tidak bias. Itu bahkan sangat menguntungkannya. Apakah dia takut pada satu orang dengan kekuatan setingkat dewa? Dan faktanya, Tang San juga sangat memahami pikiran Qian Renshui. Dia mengeksploitasi kelembaman keyakinannya bahwa tidak mungkin dia kalah dalam pertarungan. Bagaimana dia akan mempertaruhkan nyawanya? Anda hanya perlu menjawab apakah Anda setuju dengan taruhan atau tidak. Suara Tang San tiba-tiba menjadi tenang. Qian Renshui bermain-main dengan seagot trident. Kita bisa bertaruh. Hanya saja, saya masih tidak bisa memberikan Anda seagot trident ini. Kalau Anda menang, bagaimana jika Anda tidak setuju untuk mengirimkan ketika saya menangkap Anda dalam 3 hari? Saya tidak ingin mayat Anda. Karena itu, lebih baik jika ini tetap bersama saya. Saya secara alami akan mengembalikannya setelah Anda bersumpah setia kepada saya. Petik 2, penilaian Tang San sangat tepat, dan peristiwa berjalan ke arah yang diinginkannya. Tapi Qian Renshui juga bukan orang idiot. Dia sama-sama cerdas, dan dia samar-samar merasa bahwa Tang San memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk taruhan ini. Dia tidak akan dengan mudah setuju untuk mengembalikan seagot trident kepadanya. Melihat lebih dalam ke seagot tridentnya, Tang San melanjutkan. Baik, akan tiba saatnya ketika saya mengambil kembali seagot trident saya dari Anda dengan tangan saya sendiri. Petik 2, boom, cahaya biru keemasan meledak dari Tang San seperti api. Pada saat yang sama dia mengeluarkan sebatang dupa, meremasnya di tangannya. Qian Renshui dengan santai menikam seagot trident ke tanah di sampingnya. Kali ini dia tidak ceroboh seperti sebelumnya. Di tengah cahaya keemasan yang mekar, dia melepaskan roh serapim miliknya. 6 sayap emas berkilauan terbuka di belakangnya, tekanan yang menghancurkan bumi membuat Tang San sulit bernapas, dan penindasan komprehensif yang bahkan lebih menakutkan membuat orang merasa tidak dapat menolak.
Bangkit di sekitar Tang San secara alami adalah 9 cincin roh kaisar perak biru. 9 cincin roh ini harus disebut mempesona, hitam, 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 merah, hitam, merah, 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 5 cincin roh selama 50.000 tahun, cincin roh 400.000 tahun. Mungkin tidak ada judul Douluo saat ini yang dapat memiliki set cincin roh yang lebih sombong daripada Tang San. Namun, dalam hal kecemerlangan, cincin roh Tang San sejauh ini tidak bisa dibandingkan dengan Qian Renshui. Cincin roh sama-sama muncul di sekelilingnya, hitam, 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 merah, 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 9 cincin roh muncul dengan rapi. 7 cincin roh pertama berbeda dari ketika Tang San melihatnya di masa lalu, jelas tidak mungkin baginya untuk menuangkan cincin rohnya ke orang lain dan kemudian mengisinya dengan 2 cincin binatang roh lebih dari 100.000 tahun seperti Tang San, mendapatkan kembali semuanya cincin roh. Perubahan warna cincin rohnya seharusnya karena menjadi dewa. Tetapi bahkan setelah menyelesaikan pengangkatannya menjadi dewa, Qian Renshui masih selangkah lebih pendek dari Tang San ketika membandingkan 9 cincin roh ini satu sama lain. Dia memiliki cincin roh kurang dari 100.000 tahun daripada Tang San. Sayangnya, 9 cincin roh Qian Renshui bukan lagi 9 cincin roh biasa. Ke-9 cincin itu semuanya memiliki kilau keemasan yang kabur, seperti terbungkus daun emas. Meskipun warna aslinya bisa dilihat, mereka jauh lebih mempesona. Tang San mengerti bahwa ini adalah karakteristik kemampuan roh yang menjadi ilahi dan dipelihara oleh kekuatan ilahi. Setiap kemampuan roh Qian Renshui memiliki kehadiran keilahian dan sebagian dari kekuatannya. Bahkan jika tingkat asli cincin roh akan mempengaruhinya, mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan roh guru roh biasa. Namun, 9 cincin roh emas yang berkilauan dan mempesona ini bukanlah yang mengejutkan Tang San. Sebelumnya, ketika dia pertama kali melawan Qian Renshui, dia pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya melepaskan roh serapimnya, dan cincin roh ini juga tidak muncul di hadapannya. Sekarang setelah mereka melakukannya, keterkejutan membuat Tang San merasa pahit. Bahwa bahkan karakter gigih Tang San pun terpengaruh, menunjukkan betapa mengejutkannya hal yang dilihatnya. Apa yang dia lihat sangat sederhana. Setelah 9 cincin roh itu, dia juga melihat cincin roh ke-10 di sekitar Qian Renshui. Memang, cincin roh ke-10 itu adalah cincin roh emas sepenuhnya, tampak seperti ditenun dari lapisan bulu malaikat emas. Itu tidak berdiri berdampingan dengan 9 cincin roh sebelumnya. Cincin roh ke-10 ini sangat besar, dengan diameter lebih dari 3 meter, dan setelah muncul, itu mengelilingi Qian Renshui dan 6 sayapnya, seperti lingkaran cahaya di latar belakang. Tapi, Tang San juga melihat bahwa cincin roh ini seperti cincin roh Master Roh, dan tahun yang sama sekali berbeda. Budidaya Master Roh adalah 10 peringkat ke tingkat, dan setiap 10 peringkat seseorang harus mendapatkan cincin roh untuk meningkatkan kekuatan roh seseorang, mencapai ketinggian baru dan memasuki tingkat berikutnya. Ini juga merupakan perubahan kualitatif. Peringkat 90, cincin roh ke-9, selalu dianggap sebagai level tertinggi bagi para guru roh. Saat menerobos tank 100, 10 peringkat lagi, itu hanya masuk akal untuk cincin roh ke-10 muncul. Tapi cincin roh ke-10 yang masuk akal ini masih mengguncang Tang San. Jika 9 cincin roh pertama semuanya berada pada level manusia, maka cincin roh ke-10 ini sepenuhnya pada level dewa. Cincin roh tingkat dewa emas tidak bisa lagi dijelaskan oleh batas-batas kultivasi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cincin roh 100.000 tahun. Tang San, ketika aku melihatmu melepaskan roh rumput perak birumu kemarin, aku merasa sangat aneh karena kamu bisa memiliki banyak cincin roh tingkat tinggi. Anda belum menjadi Tuhan, jadi saya tidak mengerti bagaimana Anda mencapainya. Roh keduamu bisa dikatakan memiliki cara untuk mendapatkan cincin roh tingkat yang lebih tinggi, tapi rumput perak biru ini jelas merupakan roh pertamamu, roh yang selalu kamu gunakan, jadi bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Tang San memutar batang dupa di tangan kanannya, mengandalkan kekuatan internalnya untuk menghasilkan kekuatan nyala api yang sebenarnya untuk membakarnya. Dengan jentikan biasa, dupa itu langsung terbang beberapa puluh meter jauhnya, menusuk ke batang pohon. Apa kau tidak khawatir tentang waktu yang berlalu saat aku menjelaskannya? Tang San melihat ke arah Qian Renshui, lapisan demi lapisan cahaya biru keemasan terus mengembang dari tubuhnya.
Bahkan di bawah tekanan yang sangat besar dari level dewa, dia tidak mundur sedikit pun. Ekspresi di sudut matanya berangsur-angsur menjadi liar dan kasar, dan dia sepertinya memasuki keadaan khusus. Waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, tidak bisa disebut panjang, tapi juga tidak bisa pendek. Menunda sedikit tidak masalah. Maukah Anda menjelaskannya kepada saya? Petik 2. Qian Renshui tersenyum tipis, tidak melihat dupa itu. Tang San berkata, saya tidak keberatan. Untuk menyelamatkan Xiao Wu setelah dia mengorbankan dirinya untukku, aku menyusun kembali dan mengembalikan cincin roh dan tulang roh yang dia berikan kepadaku, dan juga menuangkan sebagian besar cincin rohku, dan kemudian berhasil membantunya untuk bangkit kembali. Jadi saya secara alami mengambil cincin roh yang hilang. Tentu saja saya tidak akan menambahkannya sama seperti sebelumnya, jadi saya melakukan yang terbaik untuk menemukan cincin roh tingkat tinggi yang cocok untuk saya. Jadi hasil sekarang, petik 2, binatang roh yang dikorbankan juga bisa dibangkitkan. Qian Renshui terkejut, menatap Tang San dengan tidak percaya. Kamu benar-benar ahli dalam menciptakan keajaiban. Bukannya aku pandai menciptakan keajaiban, ini semua dipaksa oleh spirit hallmu. Olah jiwa Anda membuat Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya. Xiao Wu adalah kekasihku, dan menambahkan kebencian dari orang tuaku, kebencian terhadap guruku, perbedaan antara aku dan spirit hallmu telah lama menjadi tidak dapat didamaikan. Petik 2, Qian Renshui menghela nafas. Mungkin keberuntungan yang mempermainkan orang, membuat kita berdiri di sisi yang berlawanan. Jika Anda lahir dari spirit hall, Anda mungkin berpikir secara berbeda. Dupa sudah dinyalakan. Biarkan saya melihat apa yang akan Anda andalkan untuk dapat menerima serangan saya untuk sebatang dupa. Petik 2, Tang San tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah berpikir untuk menerima seranganmu, tapi lebih baik kau menerima seranganku. Hati-hati. Boom, kecemerlangan biru keemasan langsung melonjak, dan 9 cincin roh Tang San langsung menjadi cerah. Warna hitam dan merah asli tiba-tiba menghilang sepenuhnya, dengan hanya tersisa biru keemasan yang gemilang. Saat ini, 9 cincin roh kaisar perak birunya benar-benar berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya, dan bahkan tubuhnya sepenuhnya berubah warna yang sama. Kemampuan macam apa ini? Apakah itu salah satu dari kemampuan roh ciptaanmu? Petik 2, Qian Renshui tidak terburu-buru menyerang. Mengamati perubahan di Tang San, dia sangat penasaran. Dia setidaknya belum pernah melihat seorang guru roh yang dapat mengubah warna cincin rohnya sesuai dengan roh mereka, bahkan dia tidak dapat melakukannya sebelum menjadi dewa, dan bahkan tidak pernah berpikir tentang itu. Boom, api biru keemasan yang kuat membasuh tubuh Tang San, dan tanpa kemampuan roh, Tang San menembak ke arah Qian Renshui seperti anak panah. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia akan menghadapi level dewa Qian Renshui murni dengan serangan. Qian Renshui tentu saja tidak akan mundur. Sayap di punggungnya bergerak, dan saat berikutnya dia muncul di depan Tang San. Akal ilahinya dapat dengan jelas merasakan titik terlemah Tang San, dan gerakannya yang tiba-tiba tepat sebelum Tang San membangun kecepatan, dan momentumnya masih belum mencapai puncaknya. Gerakan dan reaksi Tang San cukup cepat. Tinju kanannya terayun hampir seketika, semua api biru keemasan padanya terbungkus di dalam tinju berwarna giok itu, meledak ke arah Qian Renshui. Pukulan lurus yang tampaknya sederhana ini tidak terasa sederhana bagi Qian Renshui. Seketika Tang San meninju, dia dengan jelas merasakan seperti semua rumput perak biru di seluruh hutan besar bintang Dao menyatu dengan tinjunya. Sama seperti tinju yang berisi energi kental mereka. Telapak tangan emas Qian Renshui tiba-tiba bertabrakan dengan tinju Tang San yang berkilauan dengan api biru keemasan dan penuh dengan nafas kehidupan. Sebuah ledakan bergema, dan api biru keemasan melesat ke langit. Tang San juga terlempar ke belakang. Namun, tingkat dewa Qian Renshui sebenarnya juga tertunda di udara untuk sesaat. Nafas kehidupan yang sangat besar itu benar-benar menekan indera ilahi seperti yang ditunjukkan oleh kekurangan. Bagaimana mungkin? Mata Qian Renshui terbuka lebar. Dia tidak mengerti bagaimana Tang San melakukannya. Faktanya, saat ini Tang San belum merilis Blue Silver Domain, tetapi dia masih mengoperasikan energi dari semua rumput perak biru di seluruh hutan besar Stardow. Ini pada dasarnya adalah kemampuan tingkat dewa, dan terlebih lagi dewa-dewa itu cenderung ke alam. Namun, Qian Renshui segera menemukan bahwa meskipun Tang San tidak terluka ketika dia terlempar kembali dengan melepaskan kekuatan rohnya secara eksternal,
salah satu dari 9 cincin roh yang mengelilinginya telah hancur, berubah menjadi bintik cahaya biru keemasan yang lenyap di udara. Apa ini tadi? Qian Renshui mempelajari Tang San, terkejut, tetapi Tang San hanya terbang mundur selusin meter sebelum berhenti. Pada saat ini matanya telah berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya, berkilauan dengan api liar itu. Sama seperti Raja Binatang Buas, dia sangat mendominasi, dengan nyala api biru melonjak sekali lagi. Kali ini, bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan juga lebih intens. Jelas, kekuatan yang dia lepaskan sekarang sudah mencapai level yang lebih kuat. Qian Renshui mengerutkan kening. Kali ini dia tidak terburu-buru. Cahaya keemasan langsung meletus, berubah menjadi nyala api keemasan yang melonjak, kehadiran dewa yang melonjak membebaskannya. Api keemasan yang sangat besar memutar udara dengan suara jeritan yang lemah. Mengulurkan kedua tangan, satu tangan berlari ke kepalan Tang San, yang lain langsung meraih bahu Tang San, secepat kilat, cahaya keemasan yang kabur praktis langsung menyelimuti Tang San sepenuhnya, dan juga menyelimuti api biru keemasan yang dilepaskannya. Setelah diblokir oleh Tang San beberapa kali, Qian Renshui akhirnya langsung melepaskan kekuatan level dewanya. Bahkan jika dia tidak menggunakan pedang malaikat, dia masih seorang dewa, dan kekuatan ini langsung menekan Tang San. Namun, momentum liar Tang San yang tak tertandingi tiba-tiba terhenti di udara, dengan paksa ditarik berhenti. Kedua tangan menggambar busur aneh di depan dadanya, langsung membentuk lingkaran gaya tarik, membuat sekelilingnya, dan bahkan api biru keemasan di sekitarnya, langsung mengembun ke telapak tangannya, menjadi pusaran api biru keemasan di depannya. Kakinya bergerak seperti ilusi. Qian Renshui hanya merasa Tang San tiba-tiba berubah menjadi tidak nyata, seolah-olah beberapa hantu muncul di depannya. Meskipun dia dapat secara akurat menentukan Tang San mana yang nyata dengan pencarian indera ilahi, dia juga menemukan bahwa bayangan bergoyang yang muncul di kedua sisi Tang San juga mengandung sebagian dari kekuatan serangannya. "Istirahatlah untukku," Tang San berteriak, dan dengan raungan marah yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, pusaran air biru keemasan di tangannya meledak secara praktis pada saat yang sama dengan cincin roh keduanya. Kekuatan ledakan yang tak tertandingi membuat cahaya biru keemasan itu hampir seketika berubah menjadi kemasan. Gelombang energi yang sangat besar melesat ke langit, berubah menjadi pilar cahaya emas raksasa. Itu benar-benar dengan paksa menerobos cahaya keemasan yang menyelimuti Qian Renshui. Dan tangan Tang San sekarang juga masuk ke tangan Qian Renshui. Tangan kiri Tang San menghasilkan gaya tarik yang sangat besar, sementara tangan kanannya menghasilkan gaya dorong yang sangat besar. Satu tarikan dan satu dorong, tertangkap penjagaan, Qian Renshui merasa dirinya membungkuk, sebagian besar kekuatan serangannya benar-benar dilepaskan ke samping. Hanya sebagian kecil yang menyerang Tang San. Keduanya bersilangan, berbagi posisi yang sama dalam sekejap. Saat mereka berpisah, keduanya terbang beberapa lusin meter sebelum mencapai keseimbangan. Kekuatan tingkat dewa, wajah Qian Renshui sekarang serius. Selama dua pertukaran, dia menjadi sangat yakin bahwa Tang San sekarang menggunakan beberapa metode khusus untuk membangkitkan potensinya. Dia tidak menggunakan kemampuan roh, tetapi kekuatan yang dia hasilkan sudah mencapai tingkat dewa. Qian Renshui tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, tetapi dia merasakan sedikit ancaman darinya. Mungkinkah dia harus menggunakan kemampuan roh dulu? Qian Renshui bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, tentu tidak. Ekspresi Qian Renshui menegang. Kebanggaan di hatinya tidak akan membiarkannya. Bahkan jika dia tahu bahwa Tang San tidak menggunakan kemampuan roh sekarang karena pada dasarnya dia tidak bisa, dia masih tidak menggunakan kemampuan rohnya sendiri. Dia akan menggunakan cara paling langsung untuk mengalahkan Tang San dengan adil, untuk menaklukkannya. Tang San pindah lagi. Kali ini dia menjadi lebih ilusi, seperti hantu dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, berlari menuju Qian Renshui seolah-olah dari segala arah sekaligus. Qian Renshui mendengus dingin. Bisakah sebutir beras juga brilian? Boom! 6 sayap di punggungnya mengepak secara bersamaan, api emas yang tak tertandingi langsung menyelimuti tubuhnya sepenuhnya, seperti dia adalah bintang emas. Mengabaikan semua bayangan Tang San, tinju kanannya menyerang langsung ke tubuh asli Tang San, seperti yang dirasakan oleh indera dewasanya. Satu emas, satu biru keemasan, dua sosok seperti bintang jatuh mengejar bulan. Tang San juga tidak berniat mengelak sekarang. Kedua tangan bertabrakan, api biru keemasan benar-benar mengembun di tinjunya, 8 tombak laba-laba pecah dari punggungnya karena kekuatan tabrakan,
semua energinya terkondensasi pada saat ini. Ledakan, begitu mereka bentrok, pilar cahaya emas besar melesat ke arah cakrawala, setinggi beberapa ratus meter, menutupi seluruh hutan besar Stardow. Tersembunyi oleh kecemerlangan ini, area luas dari rumput biru perak melepaskan kemegahan biru keemasan yang intens, namun masih layu dalam sekejap, berubah menjadi abu karena angin. Karena memberi tangsan kekuatan mereka, banyak dari mereka yang dihancurkan oleh kekuatan malaikat dalam serangan ini. Namun meski begitu, rumput perak biru di hutan besar Stardow masih dipenuhi dengan semangat juang yang bersemangat. Mati untuk Kaisar, bagi pikiran mereka yang sederhana, adalah kemuliaan mutlak. Qian Renshui tetap berada di lokasi tabrakan, tetapi kali ini Tang San terbang lebih dari 1 kilometer jauhnya, tubuhnya yang kokoh merobohkan sejumlah pohon. Darah emas menyembur dari bibirnya, dan darah ini segera menyala sebagai cahaya biru kemasan. Serangan Qian Renshui menunjukkan kekuatan level dewa yang tak terhentikan. Karena sangat marah, dia menjatuhkan Tang San, dan juga melukai dia. Pada saat yang sama cincin roh ketiga Tang San juga hancur. Tetapi Qian Renshui masih merasakan itu, meskipun Tang San terluka, lukanya tidak terlalu serius. Sebaliknya, dia menggunakan momentum terbang kembali untuk melarutkan kekuatan ilahi malaikat padanya sebanyak mungkin. Dengan senandung pujian, Qian Renshui memeriksa dirinya sendiri. Jika mereka membandingkan gaya transformasi dan pengalihan, dia mungkin tidak sama dengan Tang San. Jika dia sekuat dia, mungkin dia tidak akan menjadi lawannya. Itu juga hanya karena niat membunuh yang melintas di mata Qian Renshui. Jika pria seperti itu tidak bisa dikendalikan, bahkan jika dia adalah cacat terbesar di hatinya, dia pasti masih harus membunuhnya. Jika tidak, kalau dia menjadi dewa di masa depan, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran roh, dan bahkan mungkin menghancurkannya.